أجمعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis dan tempat yang mulia ini. Pada pertemuan yang lalu kita membahas rukun-rukun wudu, dan telah kita sempurnakan pembahasan itu, diakhiri dengan rukun tertib. Tertib yang berarti an la yuqaddimu udwan ala udwin, yaitu tidak mendahulukan rukun yang satu dengan rukun yang lain. Ketika seseorang mendahulukan rukun yang satu dengan rukun yang lain, maka rukun yang didahului itu tidak terhitung. Misalnya, seseorang mendahulukan rukun mengusap kepala dari rukun mengguyur tangan, maka pada saat itu rukun mengguyur tangan dan rukun mengusap itu gugur karena tidak beraturan. Dimulai melanjutkan lagi setelah rukun membasuh wajah atau mengguyur wajah, yaitu harus dia mengulangi dulu, mengguyur tangan dulu, baru dia mengusap wajah. Nah, itu makna dari tertib. Dan seperti yang kita ketahui di pertemuan yang lalu, tertib itu menurut Imam Syafi'i hukumnya termasuk tergolong rukun. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut berkaitan dengan wudu ini, yaitu syarat-syarat wudu dan sunnah-sunnahnya, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu hal-hal yang membatalkan wudu, sebab ini lebih darurat, lebih penting hal-hal yang membatalkan wudu ini. Nawaqidul wudu atau mubtilatil wudu dikenal dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Biasa kita ketahui di dalam ibadah fisik ada hal-hal yang membatalkan ibadah fisik tadi secara syar'i. Di samping itu sebetulnya ada pula hal-hal yang membatalkan pahala ibadah tadi, yang juga tidak kalah pentingnya daripada hal-hal yang membatalkan ibadah tadi secara syar'i. Ada hal-hal yang membatalkan ibadah tadi secara syar'i, ada pula hal-hal yang membatalkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Artinya ketika kita lakukan itu tidak diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sama pentingnya. Tapi biasanya yang jarang diperhatikan orang adalah hal-hal yang membatalkan pahala tadi. Hal-hal yang membatalkan pahala. Nah, kalau hal-hal yang membatalkan pahala dari ibadah yang kita lakukan, biasanya berkaitan dengan keikhlasan. Keikhlasan ibadah seseorang itu, apa yang dituju dari ibadahnya. Kalau orang itu menuju dari ibadah tadi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadahnya tidak akan sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mansya atau motivasi dia dalam melakukan ibadah itu apa? Kalau motivasi dia dalam melakukan ibadah itu selain Allah, maka Allah tidak akan menerima ibadahnya setitik pun. Nah, ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Berbeda kalau seseorang melakukan ibadah motivasinya Allah, tapi di tengah-tengah ibadahnya tersisip penyakit riya, tersisip penyakit pamer di tengah ibadah. Manusia tidak bisa lolos dari dosa secara sempurna. Manusia ini tempat mahallul khata' wal nisyan. Tapi pada hakikatnya dia melakukan ibadah itu benar-benar menunjukkan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di tengah-tengah menyelinap penyakit riya tadi.
Kalau penyakit riak tadi, pamer tadi, menyelinap di tengah-tengah ibadahnya, itu tidak akan menggugurkan pahala ibadah tadi, tapi bisa mengurangi kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau motivasi ibadah tadi didasari bukan karena Allah, seperti saya mau melakukan wudhu karena ingin dilihat oleh si fulan, supaya si fulan itu melihat saya dan mengatakan bahwa saya ini orang yang soleh. Saya bangkit melakukan wudhu semata-mata tujuannya untuk makhluk, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wudhu saya ini tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya seperti yang disebutkan dalam sebuah ayat pada surat Al-Isra, kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang termotivasi dan jadi bertujuan, motivasi hidupnya, tujuan hidupnya al-ajilah, mengharapkan dunia. Ajilah itu sesuatu yang segera. Dunia itu disebut sesuatu yang segera karena dia segera didapat dan segera punah. Dunia itu disebut al-ajilah. Dia segera didapat, segera punah. Kalau kita mau makan, makanan itu dengan mudah bisa datang di hadapan kita. Beda dengan akhirat. Kalau akhirat, segala sesuatu yang kita inginkan berkaitan dengan akhirat tidak mungkin segera kita dapat, semuanya di akhir. Makanya dinamakan akhirat, sesuatu yang di akhir. Kalau dunia, ajalah, sesuatu yang segera. Kita ingin makan, nasi datang, segera datang dia. Kemudian kita makan nasi tadi, rasanya segera hilang. Rasanya cuma sebatas sampai di lidah saja. Begitu masuk di tenggorokan sudah tidak ada rasanya lagi. Itu disebut dunia itu al-ajilah. Mangkana yuridul ajilah, kata Allah, siapa yang menginginkan sesuatu yang segera datang dan segera punah ini, kata Allah, ajjalna lahu fiha ma nasha. Kami segerakan baginya apa yang dia ingini. Menunjukkan bahwa dunia itu tidak ada artinya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada nilainya. Makanya yang menginginkan dunia langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah memberi contoh seperti orang masuk ke restoran, dia menginginkan tusuk gigi yang ada di restoran. Tusuk gigi tidak ada artinya, makanya gratis tusuk gigi tadi. Ketika dia menginginkan tusuk gigi, dia boleh mengambilnya, diberikan langsung oleh pemilik restoran tadi, karena tidak ada artinya tusuk gigi tadi. Makanya orang yang mau minta tusuk gigi tidak usah pakai menangis segala. Beri aku tusuk gigi. Karena tusuk gigi ini tidak ada artinya sama sekali di sisi pemilik restoran tadi. Membuang energi dia, mengharapkan sesuatu yang tidak berarti. Dengan menggebu-gebu itu membuang energi. Sama orang yang menginginkan dunia, seperti itu. Oleh Allah segera diberi fiha, di dunia itu manasya. Tapi ada yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang menginginkan dunia, ada yang diberi dan ada yang tidak diberi. Namun semuanya di sisi Allah sama-sama hakikatnya pencari dunia. Mencari dunia. Orang yang menginginkan dunia, ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi orang yang motivasi hidupnya dunia, ada yang kaya, ada yang miskin, tapi semuanya sama-sama di mata Allah pencari dunia, pecinta dunia. Karena itu oleh Allah dijadikan akhir hidupnya jahannama yaslaha madhmuman madhura. Akhir hidupnya masuk ke neraka jahanam, yaslaha, yang akan membakar dia, madhmuman madhura, dalam keadaan terhina dan terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keinginan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man aradal akhirata, siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun, dan amal perbuatannya sesuai dengan keinginannya.
sesuai dengan keinginan. Ada orang ingin masuk surga, ingin di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW, tapi amal perbuatannya sehari-hari tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia tidak memenuhi syarat. Kalau dunia tadi tanpa syarat oleh Allah segera diberi. Kalau akhirat sesuatu yang mahal, makanya Allah memberi syarat terlebih dahulu. Kamu ingin dunia, harus sesuai amal perilaku kamu dengan keinginan kamu. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Dan kamu harus dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada segala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itulah orang-orang yang usahanya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menunjukkan amalnya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Nah, ini yang penting diketahui bagi setiap orang yang ingin melakukan ibadah. Karena tujuan ini bisa membatalkan pahala dari ibadah tadi, membatalkan tercapainya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yang bisa membatalkan pahala, yaitu jika kita mencampur adukkan kebaikan tadi, ibadah tadi, dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita berkaitan dengan wudhu, kita berwudhu menggunakan ma'ul ghasab, air curian. Wudhunya mungkin secara syar'i sah, karena dia menggunakan air yang suci menyucikan, tetapi dia berwudu menggunakan air curian, air milik orang digunakan oleh dia. Nah, ini bisa membatalkan wudu tadi, membatalkan pahala wudu tadi, walaupun secara syar'i sah, Atau bisa jadi orang yang melakukan sholat menggunakan baju hasil curian. Sholatnya secara fikih hukumnya sah, tetapi secara batin sholat tadi batal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya tidak ada sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama orang yang berpuasa bisa jadi secara fikih sah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar sama haus. Secara fikih sah puasanya, karena dia tidak makan, tidak minum, tapi batin puasa tadi gugur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak memenuhi hakikat puasa tadi. Nah, begitu juga di amal ibadah wudu tadi. Kemudian ada amal ibadah yang membatalkan wudu tadi secara syar'i. Yang membatalkan wudu tadi secara syar'i ada 4 hal. Nawaqidul wudu arba'ah. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dari dubur seseorang yang melakukan wudu. Kubul itu alat pelepasan bagian depan, dubur itu alat pelepasan bagian belakang. Segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dari dubur seseorang, semuanya bisa membatalkan wudu, baik sifatnya padat atau cair atau gas. Semuanya bisa membatalkan wudu. Bentuknya seperti apapun bisa membatalkan wudu. Sampai kalau misalnya orang terkena kencing batu misalnya, keluar batu dari kemaluannya, walaupun tidak ada air kencingnya, keluar batu saja dari kemaluannya karena berasal dari dalam, maka batu tadi bisa membatalkan wudu. Dan hal-hal lainnya. Kecuali ada satu hal yang tidak membatalkan wudu, yaitu mani. Mani ini tidak membatalkan wudu, dan begitulah yang disimpulkan oleh
para fuqaha. Mani ini tidak membatalkan wudu. Ada yang berkesimpulan karena mani itu sifatnya suci, tidak najis seperti yang lain, atau tidak simpulkan saja mani itu tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Nanti ada cairan-cairan lainnya yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Mungkin ada mani, ada madi, ada wadi. Mani itu cairan. Nanti akan kita pelajari di babnya saja. Di babnya nanti ada. Ini kita mempelajari hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dari dubur bisa membatalkan wudu kecuali mani tadi. Kemudian yang kedua, hal membatalkan wudu yang kedua adalah hilang akal. Hilang akal bisa berbentuk tidur atau gila, hilang ingatan, atau mabuk karena alat-alat yang memabukkan, atau bisa jadi karena terkena penyakit epilepsi, misalnya Ayan. Pada waktu kambuh penyakitnya, dia bisa hilang ingatannya, epilepsi tadi. Nah, segala hal yang menjadikan orang hilang akal itu bisa membatalkan wudunya, termasuk tidur. Nah, tidur ini, yang disebut tidur adalah ketika tertutup pendengaran kita. Kalau pendengaran kita belum tertutup, baru matanya saja yang tertutup, matanya sudah nggak bisa lihat, tapi masih dengar sesuatu, dia belum dinamakan tidur. Baru dinamakan naksa atau ngantuk. Jadi mengantuk tidak membatalkan wudu, tapi yang membatalkan wudu adalah tidur. Tidur definisinya ketika kita sudah tidak mendengar apa-apa lagi. Kalau kita sudah tidak dengar apa-apa, itu dihukumi tidur dan itu bisa membatalkan wudu. Kecuali tidurnya para anbiya. Tidur para nabi dan para rasul ini tidak membatalkan wudu, sebab mereka ini tidur tapi akalnya tidak hilang seperti akal kita ketika tidur. Makanya disebutkan yanamu ainahu wala yanamu qalbu. Mereka para anbiya, para nabi, khususnya nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidur hanya tidur matanya, tetapi hatinya tetap terjaga, tetap dalam keadaan terjaga. Dia matanya saja tidur manusiawi, sebagai hukum dia sebagai manusia dia memerlukan tidur, tetapi hatinya masih yakil. Hatinya ini masih mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Karena itu para nabi dan para rasul kadang-kadang menerima wahyu ketika dalam keadaan tidur. Sebab dalam keadaan tidur itu dia masih tetap terjaga hatinya, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika berkata kepada anaknya Ismail alaihissalam, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku. Mimpi para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anni azbahuka fanzur madza tara, aku lihat di dalam mimpi sesungguhnya aku ini menyembelihmu. Artinya ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diriku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu tentang perintah ini? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, jalankan apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapati
insya Allah aku ini termasuk orang-orang yang bersabar dalam menjalani ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pula Nabi Muhammad SAW kadang-kadang menerima wahyu di saat beliau SAW masih dalam keadaan tidur. Alhasil kesimpulannya, tidur selain Nabi bisa membatalkan wudhu. Tidur para Nabi dan para Rasul tidak membatalkan wudhu. Tidur selain para Nabi dan Rasul bisa membatalkan wudhu kecuali tidur dalam posisi duduk. Mumakkinin mak'adatihi fil ardi, tidur dalam keadaan duduk dan tidak ada sela antara duduknya dengan tempat duduknya. Tidak ada sela. Kalau sampai ada sela dalam keadaan tidur, bisa membatalkan wudhunya. Ada celah. Tapi kalau dia duduk dalam keadaan bersila misalnya, dalam keadaan bersila, kemudian dia tertidur, lalu dia bangun, dia bisa langsung segera melakukan ibadah yang memerlukan suci dari hadas kecil. Nah, karena tidur dalam keadaan duduk ini tidak membatalkan wudhu. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dia tidur dalam keadaan duduk dan bangun tetap dalam keadaan duduk. Kalau dia tidurnya dalam keadaan duduk, bangunnya sudah dalam keadaan terbaring, tetap batal. Wudhunya tetap batal. Jadi dari mulai dia tidur sampai bangun tetap dalam kondisi duduk. Kemudian yang kedua, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Sebab orang yang terlalu gemuk walaupun dalam keadaan duduk tetap ada celahnya. Begitu juga yang terlalu dalam keadaan terlalu kurus, walaupun dia dalam keadaan duduk bersila tetap ada celah. Yang ketiga, tidak ada orang yang memberitahu dia bahwa wudhunya batal. Kalau misalnya dia tidur memenuhi syarat-syarat tadi dalam keadaan duduk, memenuhi syarat-syarat tadi, tiba-tiba ada orang yang memberitahu kamu wudhu kamu tadi batal. Wudhu kamu tadi batal. Orangnya adalah orang yang bisa dipercaya, bukan orang yang gemar berdusta. Kalau yang memberitahu orang yang bisa dipercaya, maka dia tetap wajib berwudhu, walaupun dia sudah memenuhi syarat-syarat tadi, tetap wajib berwudhu. Tapi kalau orang yang memberitahu dia itu orang yang tidak bisa dipercaya, dia boleh mengikuti, boleh tidak. Boleh mengikuti, boleh tidak. Karena dia orang yang tidak bisa dipercaya, bisa jadi memainkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah masalah wudhu. Kemudian hal yang membatalkan wudhu yang ketiga. Hal yang membatalkan wudhu yang ketiga adalah bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit. Kalau selain kulit, seperti kuku, gigi, rambut, tidak membatalkan. Pertama ini jadi termasuk syarat-syaratnya juga. Bersentuhan. Kalau tidak bersentuhan berarti tidak batal. Kalau bersentuhan baru batal. Nah, yang bersentuhan kulit, bukan kuku, bukan gigi, bukan rambut. Kalau memegang rambut tidak batal wudhunya. Bersentuhan kulit laki-laki dan wanita. Kalau laki-laki dan laki-laki tidak batal. Kalau wanita dengan wanita tidak batal. Jadi harus laki-laki dan wanita yang lawan jenis. Bersentuhan kulit laki-laki dan wanita, kedua-duanya dewasa. Kalau salah satu di antara keduanya ini ada yang belum dewasa, tidak membatalkan wudhu. Yang laki-laki dewasa, yang perempuan kecil, tidak batal wudhunya. Atau sebaliknya, yang laki-laki kecil, yang perempuan dewasa, tidak batal wudhunya. Atau kedua-duanya kecil, ya juga
tidak membatalkan wudu. Nah, yang membatalkan wudu kedua-duanya dalam keadaan dewasa. Yang dimaksud dewasa di sini ada yang mengatakan kalau wanita adalah mencapai usia bukan balik, jadi badannya sudah mulai membentuk. Laki-laki sudah mulai memperhatikan dia. Nah, itu usia mungkin kalau sekarang sekitar usia 8 sampai 9 tahun. Nah, itu sudah bisa membatalkan wudu. Sebab di madhab yang lain seperti madhab Hanafi kalau tidak salah, munculnya birahi seseorang bisa membatalkan wudu. Itu lebih susah lagi, walaupun tidak bersentuhan dengan apa-apa. Jadi kita wudu, lihat televisi kemudian muncul birahi kita, batal wudu kita. Wudu kita bisa batal. Nah, mungkin untuk menjaga itu wanita yang sudah mulai membentuk tubuhnya. Nah, sedangkan kalau makna dewasa itu sendiri akil balik. Nah, kalau akil balik ada 3 syaratnya kan. Yang pertama mencapai usia 15 tahun walaupun tidak keluar tanda-tanda balik bagi laki-laki atau wanita. Kalau tidak keluar tanda-tanda balik tapi dia sudah mencapai usia 15 tahun, dia tetap dihukumi balik. Yang kedua, pada usia 9 tahun baik laki-laki atau wanita mengalami mimpi basah. Mengalami mimpi basah sehingga dia bangun di pagi hari ada cairan. Ada cairan di kainnya. Baik laki-laki atau wanita, dua-dua bisa mengalami mimpi basah dan itu dihukumi balik dan usianya 9 tahun Hijriyah. 9 tahun Hijriyah bukan Masehi. Kalau kurang dari 9 tahun masih belum disebut dewasa. Kemudian yang ketiga, khusus ciri-ciri bagi perempuan mengalami menstruasi atau haid pada usia 9 tahun Hijriyah, dari mulai dilahirkan sampai usia 9 tahun tadi. Ketika dia mengeluarkan darah, maka darah itu disebut darah haid. Walaupun dia tidak mimpi basah, darah yang keluar itu sudah menunjukkan bahwa dia mencapai usia akil balik. Kalau kurang dari 9 tahun, darahnya tidak disebut darah haid dan belum dikategorikan wanita yang akil balik. Nah, bersentuhan kulit laki-laki dan wanita kedua-duanya dewasa tanpa penghalang. Kalau ada penghalang, itu tidak membatalkan wudu. Misalnya kulit laki-laki menyentuh kain wanita, tidak membatalkan wudu, dan begitu pula sebaliknya. Saya tidak akan membahas secara sempurna, nanti saya tinggalkan untuk pertanyaan. Nah, ini supaya ada tanya jawab nih, nggak ngantuk nanti. Kemudian perlu diketahui juga bersentuhan. Ada yang belum saya bahas lagi. Laki-laki dan wanita kedua-duanya dewasa dan bukan mahram. Kalau mahramnya tidak membatalkan wudu. Bukan mahramnya. Kalau mahramnya tidak membatalkan wudu. Kakak adik dua-duanya dewasa, tapi kakak adik tidak batal wudunya karena dia mahram. Dan mahram lainnya, seperti misalnya mertua itu menjadi mahram menantunya kan. Ketika dia menikahi anaknya, maka ibunya haram bagi dia dinikahi untuk selama-lamanya dan menjadi mahram. Ayahnya juga menjadi ayahnya. Nah, kalau bukan mahram bisa membatalkan wudu, dan tanpa penghalang. Kemudian yang keempat,
Sebelum menginjak yang keempat, perlu diketahui juga bersentuhan kulit laki-laki wanita dan laki-laki yang dewasa yang bukan mahram merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus kita perhatikan. Tidak boleh kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena memperhatikan perasaan manusia. Tidak diperbolehkan. Karena memperhatikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Dan tunjukkan prinsip kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Harus kita tunjukkan bahwa ini sesuatu yang tidak boleh, karena di masa kita ini banyak terjadi mudahanah istilahnya. Mudahanah ini kurang lebih dalam melaksanakan syariat, dan itu tidak diperbolehkan di dalam agama. Dan kita semua mungkin pernah melakukan hal itu, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, lebih baik aku menyentuh bangkai anjing daripada menyentuh kulit seseorang yang bukan mahramku. Artinya ini dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus kita perhatikan. Bersentuhan antara laki-laki dewasa dan wanita dewasa yang bukan mahram tidak diperbolehkan sama sekali. Oh, ini hubungan dagang, hubungan apapun, perhatikan hubungan Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi segala-galanya. Atau ucapkan saja hormat dengan isyarat hormat tanpa bersentuhan, itu bisa saja. Kenapa harus melakukan hal itu? Nah, alhasil kalau kita mau benar-benar melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi dia, jalan keluar dalam melaksanakan mengarungi kehidupan dunia ini tanpa harus melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyentuh kubul atau dubur menggunakan telapak tangan. Telapak tangan ini adalah yang jika kita tempelkan dia tidak terlihat. Itu namanya telapak tangan. Yang kalau kita tempelkan dua telapak ini, artinya telapak tangan yang bisa yang masuk dalam kategori membatalkan wudhu kalau bersentuhan dengan kubul dan dubur adalah telapak tangan yang kalau ditempelkan tidak terlihat seperti ini. Bagian yang terlihat ini kalau terkena kubul dan dubur tidak batal wudhunya. Bagian yang tidak terlihat kalau terkena kubul dan dubur bisa batal. Kecuali bagian ibu jari yang sebelah ini. Ini walaupun tidak menempel tergolong telapak tangan, karena tidak mungkin bisa menempel. Ibu jari yang bagian ini. Nah, kalau sini bagian pinggir ini, pinggir jari-jari tidak tergolong telapak tangan. Artinya kalau tersentuh kubul dan dubur tetap tidak membatalkan wudhu. Baik milik sendiri atau orang lain. Misalnya ibu-ibu membantu anaknya yang masih kecil untuk kencing. Dia sudah wudhu, dia menyentuh kemaluan anaknya menggunakan telapak tangan, bisa batal wudhunya. Dan begitu seterusnya, saya kira bisa difahami. Inilah 4 hal yang bisa membatalkan wudhu seseorang jika terjadi pada dirinya setelah melakukan wudhu. Kalau terjadi
empat hal yang saya sebutkan tadi, maka harus baginya melakukan wudhu lagi. Selain empat hal ini tidak membatalkan wudhu. Misalnya kita keluar setelah wudhu terkena najis, misalnya ada darah misalnya terkena di tubuh kita. Darah yang terkena di tubuh kita ini tidak membatalkan wudhu. Itu najis, tapi bukan hal yang membatalkan wudhu. Kalau terkena darah, cukup diguyur dengan air saja, dibersihkan, lalu lanjutkan ibadahnya tadi yang membutuhkan wudhu, dan darah itu tidak membatalkan wudhu. Saya kira sampai di sini. Mungkin saya buka pertanyaan. Kalau nenek dari istri sama kita termasuk mahram apa bukan? Nenek itu masuk mahram ke atas, Ya, mertua ke atas, ya. mahram kita termasuk mahram kita. Kalau saudara dari istri? Enggak, saudara dari istri itu tidak termasuk mahram kita, karena kita boleh menikahi dia jika kita putus hubungan dengan istri kita. Ipar, maksudnya ipar. Saudara ipar itu bukan mahram. Tadi soal mani tadi. Mani itu tidak membatalkan wudhu, tapi kalau orang keluar mani hadas besar, gimana? Termasuk hadas besar. Nah itu memang kompleks permasalahan yang jadi apa namanya diskusinya yang belum selesai nih antara ulama fikih. Lalu apa nih manfaatnya mani ini tidak membatalkan wudhu tapi tetap membutuhkan mandi besar. Jadi tetap tidak ada manfaat wudhunya dari, tetap tidak ada manfaat. Tapi hanya untuk menjelaskan saja bahwa mani itu tidak membatalkan wudhu. Walaupun wudhunya tadi tidak bisa dijadikan untuk melakukan sholat karena dia masih membutuhkan mandi besar. Sampai ada ulama yang mengatakan paling tidak ketika dia mau mandi besar, dia sudah menjalankan sunnah mandi besar, yaitu berwudu. Atau paling tidak, ini ulama fikih sudah cari-cari lagi, paling tidak kalau ada orang bernazar misalnya, saya mau memberi orang yang punya wudu uang seharga sekian, dia bisa dapat uang tadi. Tapi sebetulnya tidak ada kaitannya dengan ibadah, makanya saya sebetulnya tidak mau menyampaikan ini. Yang jelas itulah yang disebut oleh ulama fikih. Kalau keluar mani itu tidak sebelumnya keluar masih dulu atau masih? Kalau tidak tahu hukumnya mani. Karena Hukumnya mani. Dan tidak usah sampai diteliti sampai sedetail mungkin. Tapi kalau saya prosesnya kan begitu, nggak langsung biasanya. Kalau ente tahu keluar mandi itu najis, tapi dari mana orang bisa tahu? bukan berarti yang keluar itu Kalau mani. sarung yang kena air mani itu bisa kita pakai. Sarung yang terkena air mani itu bukan najis. Jadi kalau ada sarung terkena air mani, hukumnya suci. Karena Nabi Muhammad SAW pernah disebutkan di dalam sebuah hadis disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah mau pergi ke masjid, lalu aku dapati, kata Sayyidah Aisyah, di kain baju Nabi Muhammad SAW itu ada bekas mani. Karena zaman dulu air tidak seperti zaman Nabi itu, air tidak seperti di zaman kita sekarang ini. Maka aku korek bekas mani yang sudah kering yang ada di kain Nabi Muhammad SAW, dikorek oleh Sayyidah Aisyah, lalu diserahkan kepada Nabi, dan Nabi memakainya langsung masuk ke masjid melakukan sholat. Kalau itu najis, pasti Nabi akan memerintahkan untuk menyuci terlebih dahulu. Tidak najis, tapi mencuci lebih baik, kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Artinya itu bukan sesuatu yang wajib. Oh, saya harus seperti Nabi, tidak boleh dicuci karena Nabi tidak. Enggak, bukan seperti itu kondisinya. Kalau kita mau mencuci itu lebih Dan digunakannya walaupun dari Nabi kan sudah kering. Kalau masih basah kita gunakan juga bisa. suci. Najis, kan? Hukumnya suci. Disebut suci oleh ulama fikih sebab cikal bakal manusia itu berasal dari air mani.
sesuatu yang najis, zatnya najis, tidak mungkin bisa berubah jadi suci. Kalau mani itu dikategorikan najis, maka manusia itu najis. Karena ketika bercampur nutfahnya mukhtalid, bercampur dengan najis, ada unsur najisnya. Apakah mungkin Allah akan menciptakan seorang yang paling dikasihinya dari zat najis? Nabi besar Muhammad SAW diciptakan dari mani juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hukumnya suci. Kalau orang lagi tidur lantaran duduk nggak senderan, terus air liurnya keluar, berarti batal apa enggak? Air liur itu tidak termasuk najis. Apa ya? Tidak termasuk najis. Kalau batal wudhu jelas enggak, karena itu tidak ada yang di kategori 4 tadi. Ya. Tapi kalau masalah air liur itu najis atau tidak? Air liur itu tidak najis jika keluarnya tidak dari dalam perut. Caranya mengetahui, kalau kita tidur posisi perut kita datar dengan posisi kepala, lalu keluar air liurnya, biasanya air liur itu bisa jadi berasal dari perut. Enggak. Kalau Lebih tinggi kan malah. Lebih tinggi kepalanya dari perut. Kalau dari hidung Ya? Ingus. Kalau ingus itu tidak najis. Bukan najis. Jadi sesuatu yang najis itu kotor, tapi belum tentu sesuatu yang kotor itu najis. Kalau slim Najis itu menjijikan, tapi belum tentu sesuatu yang menjijikan itu najis. Seperti mani itu menjijikan, tapi dia tidak najis. Ingus dan lain-lainnya itu menjijikan, tapi dia tidak najis. kalau slim kan dari dalam slim. Enggak, bukan dari perut. Maksudnya yang dari perut itu muntah. Saat ini kita kebiasaan orang tua kita mendidik anaknya untuk hormat orang tua, terutama ajus perempuan, supaya orang tua harus bercium tangan. Itu gimana Ustaz? Itu udah tradisi. Kita nggak bicara soal batang enggaknya, maksudnya Enggak boleh. bukan malam. Tidak diperbolehkan. Tapi sudah kebiasaan. Ada ungkapan la ta'atul makhluk fi maksiatillah. Itu termasuk maksiat ya? Maksiat. Larangan kok, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita langgar berarti kita menerjang larangan tadi. Jadi ada toleransi. Dan tidak ada taat kepada makhluk untuk perbuatan maksiat kepada Allah SWT. Walaupun orang tua kita sendiri, walaupun suami terhadap istri, dan istri itu wajib taat terhadap suami. Tapi kalau suaminya bilang kamu nanti berjabat tangan sama si fulan, nggak boleh dia nurut. Ini maksiat. Kalau maksiat urusannya ini tanggung jawabnya sendiri-sendiri nanti. Ya bisa suaminya mikul dosa dia, nggak bisa juga. Walaupun suaminya nanti bakal ikut terkena dampak dari itu. Alim Ustaz. Sama, semua sama. Siapa yang lebih alim dari Nabi Muhammad SAW? Ada nggak yang lebih alim dari Rasulullah? Ya, saya mau tanya, ada yang lebih alim dari Nabi Muhammad nggak? Selesai, tutup buku. Kalau sudah urusannya maksiat, itu jangan pandang A, jangan pandang B. Hah? Ada yang lebih bisa menahan hawa nafsu dari Nabi nggak? Hah? Ada nggak yang bisa lebih menahan hawa nafsu dari Nabi Muhammad SAW? Sami'na wa ata'na. Ini ungkapan di dalam ayat suci Al-Quran. Kalau kita mendengar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, jangan kayak orang-orang Yahudi, sami'na artinya wa ata'na. Kita harus seperti umatnya Nabi, sami'na wa ata'na. Menjelaskan masalah duduk tadi. Kan duduk itu tidak membatalkan. Ya. Tutup. Asalkan Tidak ada tidak selat. terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Hmm. Terus harus katakan lagi tadi ada yang menjelaskan bahwa kamu batal, kamu nggak batal. Maksudnya bagaimana, nggak paham? Jadi kalau misalnya dia sudah memenuhi syarat-syarat tadi, Iya. seharusnya nggak batal wudu dia. Dia sudah duduk mumakkinin maq'adatihi fil ard, tidak ada selah, dan dia normal lah, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Dia tidur dalam keadaan duduk dan bangun dalam keadaan duduk, mestinya kan nggak batal. Tiba-tiba ada satu orang yang tahu dia ini batal wudunya, Maksudnya tahunya dia batal dari mendengar suara, Oh. misalnya kentut, buang angin,
Tahu kan dia? Nah, itu wudhunya batal. Padahal sudah posisinya seharusnya tidak batal. Paham? Ya terus itu selama ini batal terus. Sutra itu bahan Hah? Sama. nggak batal nggak? Mau nanya yang dua, yang pertama kalau sama suami istri batal apa enggak? Nah, Yang kedua kalau umroh kita pas tawaf itu kan Gimana? banyak pasti bersentuhan tuh. Gimana itu? Ustaz? jadi begini. Suami istri batal atau tidak? Suami istri itu mahram atau bukan? Kalau mahram kan dia Nggak boleh dekat. tidak boleh menikah. Karena itu suami istri Batal. tetap batal. Tetap batal suami istri. Sebab dia bukan mahram. Sebab dia bukan mahram. Iya, Ji. Kemudian tapi kan dia sudah disahkan dengan pernikahan. Disahkan dengan pernikahan urusannya bukan mengesahkan menjadi mahram. Pernikahan itu tidak mengesahkan dia menjadi mahram dengan istrinya. Tapi pernikahan itu menghalalkan dia untuk mendekati istrinya. Nah, untuk mendekati istrinya halal hukumnya. Tidak ada kaitannya dengan mahram atau tidak mahram. Dia tetap tidak mahram. Karena begitu cerai dia bisa lagi. Begitu cerai dia Orang lain lagi. hukumnya juga Orang lain. orang lain. Ya. Makanya dia tetap batal wudhunya. Tetap batal. Walaupun ada pendapat yang lemah mengatakan tidak batal, tapi lebih baik kita mengambil pendapat yang berhati-hati. Kesepakatan ulama mengatakan itu batal. Tapi mertuanya meskipun dirubah tidak batal kan? Karena mertuanya haram bagi dia selama-lamanya, walaupun sudah cerai. Tetap batal. Tetap sebagai orang tuanya, seabad-abad. Ya boleh. Nggak ada mantan. Nah, kemudian kalau waktu tawaf atau dalam kondisi lainnya dalam keadaan darurat, kalau di masjid-masjid lain kan masih bisa berpisah antara wanita dengan laki-laki. Tapi kalau di Mekah ini nggak bisa dipisah laki-laki dengan perempuan. Ini kadang-kadang bersentuhan pada waktu tawaf. Nah, pada waktu kondisi darurat seperti ini, kita bisa menggunakan pendapat yang lebih ringan. Jika itu tidak masuk di akal untuk kita mau berpisah dari wanita yang bukan mahram, sudah nggak masuk di akal. Saya bisa tidak akan pernah melaksanakan tawaf. Berarti ini kan dalam kondisi darurat lain. Kalau dalam kondisi darurat kita bisa melakukan dua cara. Yang pertama, ambil pendapat yang lemah dalam kondisi darurat ini, yang membolehkan. Yang kedua, bisa bertaklid kepada madhab yang lain, yang membolehkan. Tapi lebih baik dia mengambil pendapat yang lemah yang ada di dalam madhabnya. Seperti di madhab Syafi'i itu ada pendapat yang mengatakan yang menyentuh yang batal, yang disentuh tidak batal. Yang menyentuh yang batal, yang disentuh tidak batal. Sepanjang kita bersentuhan, kita nggak tahu nih yang nyentuh siapa. Ya sudah, hukumnya sah. Hukumnya sah. Atau bisa juga bisa juga dia mengambil madhab Maliki. Madhab Maliki itu bersentuhan laki-laki dengan wanita tidak batal. Yang membatalkan adalah jima. Karena perbedaan dalam tafsir lamastumun nisa. Itu kalau kita selidiki lebih dalam. Lamastum menurut Imam Malik itu jima. Tapi menurut Imam Syafi'i bersentuhan. Lamastumun nisa. Nah, kalau kita mau mengikuti pendapat Imam Maliki, ada syarat-syaratnya. Kita harus tahu rukun wudhu dalam madhab Maliki, syarat-syarat wudhu dalam madhab Maliki, dan hal-hal yang membatalkan wudhu dalam madhab Maliki. Harus belajar dulu. Jadi bisa jadi kalau mazhab Maliki itu pejabat tangan antara laki-laki perempuan diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau bersentuhan secara tidak sengaja tidak batal. Tapi berjabat tangan semua mazhab tidak ada yang membolehkan.
Kalau mazhab Hanafi bahkan ada syahwat pun Kalau mazhab Hanafi, walaupun bersentuhan dengan orang mahram, kalau ada syahwat batal. oh malah gitu. Ya. Bukannya Ente nyentuh batu dengan syahwat bisa batal. Oh. Hambali Hambali nggak tahu ya. Mungkin kayaknya sependapat ada dengan yang bicara bahwa Maliki atau ini malah kebalikannya ya. Bahkan bersentuhan dan dengan syahwat pun tidak batal. tidak menyentuh apa-apa, syahwatnya timbul batal. Iya. Suami meninggal, Nah, kan karena kan keluarga cium apa termasuk istri. istri tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang sudah meninggal tidak bisa batal. Istrinya Yang menyentuh yang batal. Istri batal. Ya, itu batal. Tadi apa namanya soal yang tawaf tadi, kalau kita menggunakan hukum yang lebih ringan dari hukum Imam Syafi'i yang lebih ringan, itu artinya suami istri tetap batal salah Tetap satu. batal. Salah satu tetap batal ya. Ya. Tapi kalau salah satu tidak ada yang mengetahui siapa yang menyentuh, siapa yang disentuh, dua-duanya tidak batal. Kalau kita tahu saya yang nyentuh, itu secara sengaja itu batal. Kalau gandengan dua-duanya menyentuh bisa batal. Tapi umumnya kan kalau apa namanya, kalau dalam keadaan tawaf, umumnya kan wanita pakai tangan panjang. Tangan panjang bisa nggak batal. Cari-cari. Anak naik bis kota, anak megang wudhu, tahu-tahu kesentuh, tapi bukan sengaja ya, senggol tangan kota lah. Kadang-kadang karena ini motor, kok mikir ada air, kadang-kadang motor, takut waktunya besar, itu batal ya? Nggak sengaja. Pendapat yang terkuat batal. Nggak ada syahwat apa. Sama, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i batal. Batal, pendapat yang terkuat batal. Tidak dalam kondisi darurat itu batal. Di dalam bis senggol. Batal. Karena pas ke kota kan dari masjid, bau tidak bau. Ya. Tadi maaf tadi sampaikan tidak Ini sudah jam 9, saya tutup dulu terus nanti pertanyaannya tetap lanjut ya. Langsung aja Pak. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ke tadi Ya, ya.